ngobrol yang pasti-pasti aja di podcast Pasti Teknologi Informasi. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Zika di podcast Pasti. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat amat menarik nih teman-teman, terutama buat para mahasiswa semester akhir atau para fresh graduate atau mungkin para alumni, bahkan para orang-orang yang mencari peluang pekerjaan nih. Karena apa? Karena belakangan ini media sosial kita sedang ramai membahas tentang kegiatan di kampus kita, yaitu Job Fair dan Expo 2026 teman-teman. Nah, biar kita dapat informasi yang valid dan jelas gimana sih acaranya, ada apa aja, kita sudah kedatangan narasumber hebat bersama dengan Pak Victorianus Adisiswanto MKom, selaku dosen di Institut Widya Pertama Pekalongan nih teman-teman. Halo Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya nih di sini. Sama-sama. Nah, kalau gitu gimana nih Pak kalau kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para teman-teman di rumah nih. Ya, bisa. Boleh. Oke, sebelumnya buat pembukaan nih Pak, boleh diceritain sedikit nggak Pak tentang visi atau tujuan utama dari kegiatan ini Pak? Oke, baik ya. Jadi tujuan kami mengadakan job fair yaitu menjembatani perusahaan dan pencari kerja, itu yang utama ya. Juga kita membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Juga tentunya kita membantu alumni kita ya, alumni studi Widya Pertama biar cepat mendapat pekerjaan. Karena kita, saya sebagai kepala Student Career Center itu ada targetnya ya. Jadi setelah wisuda 6 bulan itu harus tercapai target sekitar 65-70% seperti itu. Sudah bekerja langsung ya Pak selalu Pak. Oke. Kalau gitu kita flashback nih Pak ke tahun-tahun sebelumnya kan juga mengadakan acara yang serupa ya Pak ya. Nah, untuk di tahun ini nih Pak, apa sih Pak perbedaan dari acara-acara sebelumnya yang sama ini? Oh ya, memang tahun ini sedikit berbeda ya untuk job fair-nya. Jadi tahun ini kita gabung dengan acara bazar mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kita di Institut Widya Pertama itu di samping belajar komputer juga dibimbing kewirausahaan seperti itu. Nah, ini setelah dibimbing selama 1 semester, mereka diminta menampilkan karyanya ya, bisa macam-macam, ada yang programmer, ada yang kuliner juga seperti itu. Jadi di samping job fair kita juga ada bazar di mana peserta job fair bisa jajan di situ juga di bazar itu. Pak, jadi nggak bosan ya Pak ya, ada kulinernya juga gitu. Baik. Nah, terus juga pasti teman-teman banyak yang penasaran nih Pak, kira-kira tahun ini tuh ada beberapa perusahaan yang masuk nih Pak. Terus kalau melihat tren lowongan yang masuk ini, sektor industri apa yang paling mendominasi di Expo kali ini Pak? Oke, tahun ini kita lebih dari target ya. Target kita 25 sebenarnya, tapi kita sampai 27 perusahaan. Wah, banyak banget ya nih Pak nasional, ya. ada juga internasional seperti Keren. itu. Dan juga itu membutuhkan kurang lebih ya 364 karyawan seperti itu. Banyak banget, dari peluangnya seluruh besar sekali ya peserta Pak itu, ya. Bagus. Bagus. Nanti kalau pesertanya sendiri ini harus bayar dulu kah atau tidak perlu bayar Pak, jadi kenakan biaya sama sekali nih Pak? Oh iya. Ya, untuk job fair itu free semuanya ya, dari semuanya, perusahaan sampai pencari kerja itu free semuanya. Itu Jadi hadir bisa saja. ini ya Pak, bisa di luar kalangan alumni sini juga Pak? Ya, ini terbuka untuk umum ya. Untuk semua Jadi kalangan gitu. lowongan ini kemarin saya baca itu dari SMA, SMK, lalu D3, S1 ada semua. Wih, keren Seperti berarti itu. nggak ini ya Pak, nggak tertuju dengan salah satu golongan aja nih Pak, Iya, boleh semuanya nih, iya. punya kesempatan yang sama Iya, ya Pak punya ya. kesempatan yang sama. Oke. Nah, ini selain keliling cari lowongan pekerjaan nih Pak, kabarnya kan ada agenda seru nih Pak tentang expo-nya. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak, gimana expo-nya, biasanya ada apa aja gitu Pak? Ya, expo-nya ya isinya kuliner sama
karya mahasiswa, juga ada musik. Ada dengerin festival musiknya juga ya Pak ya, live gitu. musik dari Live mahasiswa musik. ya Iya, Pak. dari mahasiswa. Baik-baik. Kayaknya seru Iya. banget nih ya teman-teman Iya. ya. Bisa nanti langsung datang ke kita karena tadi dari Pak Victor gratis untuk umum. Teman-teman semua boleh datang, boleh lihat-lihat dan ikut meramaikan nih teman-teman. Nah, jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kita bakal balik lagi buat bahas bocoran sistem rekrutmen langsung di tempat nih. Jadi tetap di podcast Pasti Teknologi Informasi. Kota Pekalongan ada tempat istimewa, Institut Widya Pratama, kampus patriot yang bernama Ekonomika Bisnis, Teknologi Informasi. Di sini kami belajar masa depan jadi pasti. Institut Widya Pratama, pilihan utama, membangun keterampilan, inspirasi perubahan dengan semangat membara, raih bintang di angkasa, bersama raih sukses dengan ILIMA. Dosen berdedikasi, mahasiswa berprestasi. Di setiap langkah kita selalu ada inspirasi. Kampus yang ramah, lingkungan yang kondusif, jadi pilihan terbaik untuk masa depan yang produktif. Institut Widya Pratama, pilihan utama, membangun keterampilan, inspirasi perubahan dengan semangat membara, raih bintang di angkasa, bersama raih sukses dengan ILIMA. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Pasti Teknologi Informasi. Masih bersama aku Zika dan Pak Victor. Oke, langsung aja kita lanjut nih pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Nah, kira-kira nih sebagai akademisi yang sering berdiskusi ya Pak dengan Iya. pihak industri, kalau boleh tahu nih Pak, skill apa sih yang sering dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan zaman sekarang ini Pak? Iya, baik. Zaman sekarang ini kayaknya ada sedikit perubahan ya. Jadi mereka lebih mencari calon pekerja yang public speakingnya bagus ya. Setelah itu juga yang aktif di organisasi. Jadi selama kuliah aktif di organisasi gitu seperti BEM seperti itu. Ya, jadi mungkin IPK sekarang sudah nomor kesekian kali ya. Oh iya. Jadi Nilai itu belakangan nyampe, yang iya, penting jadi skillnya ada nih Pak, keaktifan, lalu keaktifannya. skill, soft skill segala macam itu lebih ngarah ke sana. Ya. Betul, begitu teman-teman nih. Nah, buat teman-teman lulusan baru atau fresh graduate nih Pak yang mungkin merasa minim pengalaman, sebenarnya seberapa besar Pak peluang mereka di event ini dan kira-kira manfaat jangka panjangnya apa yang bisa mereka dapat selain sekedar memasukkan resume kerja nih Pak? Ya, banyak sih kesempatan untuk yang fresh graduate, jadi nggak usah takut, datang saja. Jangan minder gitu ya Pak ya. Di sana nanti sudah tertulis apa kriterianya, banyak juga untuk fresh graduate-nya. Oh gitu. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu juga nih Pak. Kira-kira nanti di lokasi expo itu bakal ada, apakah ada proses rekrutmen atau wawancara langsung dari perusahaan atau hanya penyerahan berkas saja nih Pak? Oh iya, sementara ini sih kayaknya hanya penyerahan berkas saja. Oh, Kemarin pendataan gitu ya Pak ya? kemarin ada 2 perusahaan sih sudah tanya-tanya mau Gimana wawancara prosesnya? langsung, tapi kok sampai sekarang belum deal. Oh, berarti Jadi mungkin kemungkinannya
hanya adalah Hanya di serah Binaan terima Berkas ya. berkas, Tapi boleh nih teman-teman kalau mau Iya. mempersiapkan diri ya Pak ya. Iya, Siapa tahu tiba-tiba ada yang cocok apa wawancara gitu ya Pak. bisa. Oke. Nah kalau tadi kan untuk yang lulus kuliah juga nih Pak. Nah gimana kalau yang masih aktif kuliah Pak? Apakah ini bisa membuka lowongan untuk mereka juga atau hanya yang sudah lulus saja? Oke, sebenarnya bisa sih yang masih kerja, masih kuliah pun bisa sambil kerja seperti itu. Tinggal dilihat aja apa syarat-syaratnya, memenuhi atau tidak. Jadi harus dibaca betul-betul perusahaan itu butuh fresh graduate atau enggak, atau bisa apa yang belum lulus bisa ngelamar kerja itu bisa juga. Oh gitu Pak. Nah ini melihat besarnya skala acara ini nih Pak, kan ada banyak perusahaan ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak ini memandang peran kampus kita dalam menjembatani para lulusan agar bisa terkoneksi dengan baik di dunia industri Pak? Iya, jadi ya kita sering kita mendatangi perusahaan-perusahaan ya, kita melakukan MOU dengan mereka seperti itu. Jadi bisa di samping mengajak acara job fair juga nantinya mahasiswa bisa magang di perusahaan-perusahaan itu seperti itu. Oh ya yang ketika Iya. masih semester 6 gitu ya Pak Ya, ya? kita kan ada magang Oh ya di ada magang perusahaan gitu ya ya, Pak. bisa. Oke. Nah buat persiapan teman-teman nih biar makin matang Pak, ada tips atau pesan khusus nggak nih Pak dari Pak Victor supaya pencari kerja ini bisa memanfaatkan kesempatan job fair ini dengan maksimal Pak? Ya, tentunya mempersiapkan diri ya, lalu juga menyiapkan kurikulum vitae, menyiapkan lamaran kerja, lalu fotokopi ya, fotokopi KTP, lalu sertifikat yang mendukung dunia kerja seperti itu. Oh Iya. baik Pak. Nah, ini terakhir nih Pak sebagai penutup Pak. Iya. Harapan terbesar dari pihak kampus terkait dengan penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan ini itu apa Pak? Dan apakah sudah ada gambaran atau rencana nih untuk acara di tahun-tahun berikutnya nih Pak? Oke, ya harapan kita sih banyak alumni juga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapat pekerjaan di acara kita ini seperti itu. Dan harapan kita tentunya tahun-tahun ke depan ya harapannya banyak yang terserap seperti itu. Juga Pak. ya semakin besar lah acaranya. Iya, seperti oke itu. baik semakin banyak yang perusahaan yang masuk ya Pak ya perusahaannya. Jadi makin banyak menerima dari kita juga Iya, ini. bisa. Oke, nah seperti itu teman-teman semua. Jadi buat nanti teman-teman yang mencari kerja nih ada peluang di kita gratis bisa langsung datang ke Institut Widya Pratama Pekalongan. Acaranya ada di Gedung C, Kampus IWIMA, ada di belakang. Kalau teman-teman bingung bisa bertanya dengan satpam yang ada di depan, pasti nanti akan diarahkan. Nah, untuk informasi-informasi berikutnya kita cukup sampai di sini. Jadi sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah.